Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang perkembangan teknologi. Perkenalkan, aku Maria Vania Herlitia dari kelas 2B. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sandra. Yang kedua, tentang perkembangan teknologi transportasi yang akan dijelaskan oleh Ica. Yang ketiga, tentang perkembangan teknologi pertanian yang akan dijelaskan oleh Dian. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Alexandra Priska Widianingsih dari kelas 2B. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan perihal materi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada tahun 1455, Johann Gutenberg, seorang pandai logam dan penemu berkebangsaan Jerman, berhasil mengembangkan sebuah mesin cetak menggunakan plakat huruf dari besi yang menjadi awal mula adanya perkembangan teknologi informasi komunikasi. Kemudian, pada tahun 1875, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi secara global. Setelah itu, pada abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, menjadi ciri dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena adanya transmisi suara tanpa kabel atau radio yang kemudian pada 1940-an berkembang menjadi televisi yang hingga kini masih sering kita lihat. Lalu, pada 1943, komputer elektronik berhasil dioperasikan untuk pertama kalinya dan menjadi cikal bakal teknologi informasi komunikasi pada saat ini. Pada 1973 menjadi tahun di mana pertama kali ditemukan telepon seluler dan mempunyai kandungan multimedia berupa email yang dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh yang berbentuk surat. Bersamaan dengan munculnya email, muncul juga jaringan internet yang diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP. Semakin berkembangnya internet pada tahun 1991, terbentuklah komunitas internet yaitu World Wide Web atau WWW yang dapat menyediakan layanan internet untuk sistem dan alat yang lebih canggih. Sekian penjelasan saya mengenai materi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Veronica Rusa Damayanti, kelas 2B yang akan menceritakan perkembangan teknologi transportasi dari zaman dahulu hingga sekarang nih. Namun sebelumnya, teknologi transportasi ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Nah, penasaran bagaimana ceritanya? Yuk kita simak video berikut. Check it out! Perkembangan teknologi transportasi, kita mulai dari perkembangan transportasi darat ya. Transportasi darat pertama kali adalah penemuan kereta kuda nih, yaitu pada tahun 3500 sebelum Masehi. Lalu sebelum adanya kendaraan bermesin, kendaraan kita kenal dengan kendaraan roda 3 dengan penggerak yang sudah digunakan sejak tahun 1870-an. Kemudian pada tahun 1880-an, Rudolf Christian Diesel menemukan mesin diesel pertama kali pada kendaraan. Lalu dengan bantuan mesin diesel temuan Rudolf ini, akhirnya diciptakan mobil modern pada tahun 1960-an oleh Karl Benz. Karena saking banyaknya mobil yang diciptakan, kemudian didirikan industri mobil yang dipelopori oleh Henry Ford, produsen mobil asal Amerika Serikat dengan nama Ford Motor Company. Selanjutnya kita beralih pada perkembangan transportasi darat kereta nih. Pada transportasi darat kereta ditemukan kereta maglev atau yang kita kenal dengan magnetic levitation yang dirancang oleh Eric Latsweir pada tahun 1950. Sesuai dengan namanya, kereta maglev ini menggunakan energi magnet dengan memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong magnet bermuatan listrik. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke perkembangan transportasi udara nih.
Transportasi udara pertama kali berawal pada penemuan mesin terbang pada tahun 810 Masehi oleh Wright bersaudara, yang kemudian mempelopori penerbangan balon udara yang diterbangkan oleh Joseph dan Jacques Étienne setinggi 300 meter pada tahun 1782. Pada penerbangan ini, Étienne bersaudara berhasil menerbangkan bebek, domba, dan anak ayam setinggi 500 meter. Sampai pada akhirnya penerbangan ini mempelopori Orville dan Wilbur Wright untuk menerbangkan pesawat terbang pertama bernama Kitty Hawk pada tahun 1903. Kemudian berkembang menjadi pesawat jet yang diciptakan oleh Henry Fonda pada tahun 1905. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1945, Agustinus Adi Sucipto merancang sekaligus mencoba pesawat dengan modifikasi cureng atau Nidhikoren, dan sejak saat itu, pesawat-pesawat telah banyak diciptakan hingga didirikan pabrik industri pesawat pertama kali bernama Nurtanio pada tahun 1976. Perkembangan transportasi yang terakhir adalah transportasi air nih. Nah, transportasi air sendiri pertama kali pada tahun 3000 sebelum Masehi masih menggunakan kapal kayu. Kemudian berkembang menjadi kapal yang digerakkan dengan dayung sampai pada akhirnya berkembang menjadi kapal yang digerakkan dengan mesin uap pada tahun 1500 Masehi. Berkat temuan mesin uap oleh James Watt yang kemudian menginspirasi Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Lalu mulai muncul kapal selam yang ditemukan oleh Cornelis Drebbel pada tahun 1500 Masehi yang digunakan untuk kepentingan militer yang kemudian mempelopori berdirinya perusahaan kapal pertama yaitu Netherlands Indies Industrie oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun 1823. Nah teman-teman, berikut merupakan timeline sejarah perkembangan transportasi dari zaman dahulu hingga sekarang nih. Pembelajaran mengenai perkembangan transportasi kita cukupkan sampai di sini ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perkembangan teknologi yang lain. Sampai jumpa. Perkenalkan, saya Filipa Janawaningsih dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi pertanian. Teknologi produksi pertanian masa lalu. Untuk memproduksi padi, diperlukan teknologi menggunakan teknik atau cara mengolah tanah pertanian sehingga menghasilkan padi. Alat yang digunakan untuk mengolah sawah adalah menggunakan alat sederhana, yaitu membajak sawah dengan ditarik kerbau atau sapi. Setelah itu, petani harus menanam benih padi, mengaliri air menggunakan selokan, dan merawatnya agar tumbuh subur. Jika padi sudah siap dipanen, petani akan memotongnya menggunakan alat tradisional, yaitu sabit. Selanjutnya, langsung dijadikan gabah menggunakan gebotan, yaitu alat perontok padi pada zaman tradisional, yang terbuat dari bambu atau kayu. Setelah itu, agar menjadi beras, padi ditumbuk menggunakan lesung atau lumpang. Proses produksi seperti itu sangat melelahkan dan berlangsung cukup lama. Teknologi produksi pertanian saat ini. Pada saat ini, alat-alat produksi pertanian mengalami kemajuan. Petani mengolah tanah sawah menggunakan mesin, yaitu membajak sawah menggunakan traktor. Untuk mengaliri sawah, petani menggunakan mesin diesel air. Jika padi siap dipanen, petani akan memotongnya dengan mesin pemotong padi yang sudah canggih. Setelah itu, langsung dijadikan gabah dengan mesin perontok. Selanjutnya, gabah diangkut ke mesin penggilingan untuk dikupas kulitnya sehingga menjadi beras. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai perkembangan teknologi. Semoga bermanfaat.